Baik, selamat sore guys. Belakangan ini banyak orang yang salah ambil posisi market. Kan karena sahamnya jelek, tetapi karena cara bacanya sudah tidak cocok. Kalau kalian masih menggunakan cara yang lama di kondisi market seperti sekarang, video ini penting buat kalian. Selamat datang di channel S909. Di sini Bang Al akan membahas arah market dan bagaimana cara menjaga risiko namun tidak menebak-nebak. Baik, pada sore ini Bang Al akan hanya membahas IHSG karena pada satu minggu ini kalian bisa lihat pergerakan IHSG ini nggak terlalu bagus ya. Kadang naik, kadang turun. Dibilang sideways iya, dibilang enggak iya. Apakah ini mau benar-benar turun atau akan sideways panjang? Kita lihat terlebih dahulu. Ini miss, padahal kemarin kita sudah bakal udah expect bahwa ini bagus. Jika dilihat dari tren bahwa IHSG ini bakal turun, sudah ada tren penurunan. Ini dari uptrend ke downtrend. Karena apa? Karena MA50, MA20 sudah crossing di bawah MA50. Oke. Dari segi RSI juga kalian bisa lihat bahwa di sini RSI ini nggak naik, momentumnya nggak naik, nggak kuat naik, berarti dia tetap turun. Ini kemungkinan bakal melanjutkan tren penurunan. Dan yang kedua, selanjutnya untuk segi volume juga, selama satu minggu ini asing 3 kali keluar dan asing 4 hari keluar dan 3 kali distribusi. Walaupun distribusinya enggak, volume distribusinya enggak, tidak di atas MA20 jika di MA20. Asing hanya buy kemarin pada hari Senin kalau nggak salah, dia hanya buy. Selanjutnya dari Selasa sampai dengan penutupan hari ini asing keluar terus. Kalian bisa mungkin kita flashback, kalian bisa tahu bahwa salah satu pendorong atau penggerak asing luar ini yang pertama, kita flashback ke belakang, gara-gara status saham Indonesia ini dibekukan oleh MSCI dari dikarenakan tidak transparansinya pemegang saham yang ada di Indonesia, yaitu free floatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa ESG ini bakal diturunkan juga di downgrade dari emerging market ke negara miskin atau apa ya namanya, Bang, lupa kemarin. Dan ditambah lagi kalian mungkin bisa baca pada hari berikutnya, kalau nggak salah itu dari Goldman juga menurunkan rating Indonesia juga kalau nggak salah, dari apa Bang lupa ke apa kalau nggak salah. Terakhir ini ada penurunan dari Goldman kemarin, dari Goldman, ini dari Moody, bahwa salah satu 3 lembaga keuangan dari US bahwa Indonesia ini diturunkan grade-nya dari stabil ke negatif. Nah, itu penghambat atau ESG ini atau asing masuk ke Indonesia. Ada 3 penghambatnya. Walaupun dalam satu minggu ini kemarin, pada hari Senin kemarin, OJK yang diwakili sama Bu Prisa kalau nggak salah, kalian bisa lihat lagi pejabat OJK yang baru, bahwa Indonesia akan istilahnya itu belak-belakan atau merilis atau sesuai dengan ketentuan yang diminta sama MSCI. Dari segi free float, terus siapa aja yang megang saham istilahnya, walaupun 1% siapa aja orangnya dan institusinya apa, itu kalau nggak salah berita dari Ketua OJK kita kemarin. Penyebab dari itu menurut Bang Alba, ISG saham-saham walaupun saham kecil kok dari saham kunglo terus saham berfundamental yang baik seperti banking dan yang lain-lainnya, saham yang berfundamental baik itu turun dikarenakan berita-berita, 3 berita negatif yang keluar. Dan mungkin kalian bisa pada sore ini, tadi kalau nggak salah Bang Al dapat news dari ini, dari Stockbit, bahwa Moody juga menurunkan, kalau nggak salah, bentar,
menurunkan rating kredit Indonesia. Tiga kredit, sorry, bukan bukan Mas. 5 kredit, 5 nih. Moody pangkas outlook kredit 5 Bank Indonesia. Belum orang melaporkan bahwa Moody Rating mendowngrade outlook kredit untuk 5 bank di Indonesia dari stabil menjadi negatif. Seiring pemangkasan outlook coverage kredit Indonesia secara umum. 5 bank tersebut dari BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BBTN. Moody dapat menaikkan outlook kredit perusahaan-perusahaan tersebut dengan menjadi stabil jika prospek coverage kredit Indonesia kembali stabil, serta kualitas kredit perusahaan terkait secara umum tidak berubah. Di sisi lain, Modin dapat menurunkan rating perusahaan jika coverage kredit Indonesia diturunkan. Ini salah satu bakal penyebab IHSG ini turun lagi untuk hari Senin berikutnya, untuk minggu depan berikut. So, market minggu depan menurut Bang Ali bakal turun lagi, menurut Bang Ali, gara-gara salah satu berita dari lembaga keuangan US Modi ini, seperti itu. Jadi untuk pekan depan menurut Bang Ali IHSG ini bakal kembali turun menguji MA 200 nya nih di area hadirin 7857 sama 7781. Menurut Bang Ali menguji area ini. Jika area ini kita lihat pekan depan, jika area 7781 ini bakal ditembus atau breakdown di area 7 ini 7781, IHSG ini kembali bakal melanjutkan tren birisnya menguji area gap down-nya yang lama. Ini ada satu gap down, ini yang pertama, dan pertama di sini ini 7701, kalian bisa lihat ini yang pertama gap down-nya. Banyak gap yang dibuat sama IHSG kemarin guys. Nah ini di 7698 IHSG. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, IHSG ini menurut Bang Al bakal kembali melanjutkan trennya di area ini nih, 7608. Ya, area 7608. Atau bakal kembali menguji area yang lebih dalam di area harga 7547 sama 7463 nih. Ada 3 area penting yang mesti kalian pahami untuk minggu depan untuk pergerakan IHSG. Yang pertama, jika dia breakdown, benar-benar breakdown dari MA 200-nya, yaitu di range indeks 7781, IHSG ini bakal melanjutkan trennya, menguji area 7698 sampai dengan 7608. Nah, ini berbangan. Dan selanjutnya, jika dia nggak bisa bertahan di area 7608, IHSG ini kembali bakal melanjutkan tren penurunannya atau bearishnya, menguji area ini nih, 7463 sampai 7547 lah, menguji area ini, dua area ini. Kebetulan juga area ini juga berada di area trendline yang warna orange. Nah, menurut Bang bakal di sini nih IHSG bakal kembali menguji area ini. Kalau nggak salah ini juga ada RBS nih, salah satu area supply-nya ya kalau nggak salah. Kemarin juga setelah menyentuh area ini dia bangkit. Nah, kemungkinan IHSG ini bakal melanjutkan tren bearish-nya yang ekstrimnya ke area ini nih, area 7547 sama 7463. Namun jika dia berhasil break di area breakdown-nya, di area walaupun di bawah area MA 200-nya nih di sini nih di area 7781, kemungkinan juga pekan depan IHSG ini bakal mencoba kembali rebound ke area 7910. Ini bakal mencoba area ini. Nah, kesempatan buat kita jika IHSG ini benar-benar rebound di area 7910, kemungkinan IHSG 7910 IHSG ini menurut Bang Al kembali jika benar-benar rebound area ini 7910 bahkan ke area 8000-an, kalau nggak salah bisa ke area 8000-an ini, bisa aja persiapan yang punya saham yang kira-kira udah hijau menurut Bang Al bisa keluar step by step sebelum kembali. IHSG ini bakal melanjutkan tren penurunannya menguji area ini. Menurut Bang Al bakal turun nih
menguji area 7608, bahkan bisa menguji area ini 7463 sampai 7547. Jadi bakal nggak akan bahas istilahnya bahas saham, bakal fokus akan bahas IHSG terlebih dahulu. Biasanya Bang Al bahas lanjutannya di Stockbit dan Telegram. Dan sesekali Bang Al juga bakal live untuk membahas analisa ini. Sekarang kita kembali ke market. Ya, kita kembali ke sini. Nah, jika IHSG sudah menyentuh area ini, area salah satu area ini, kalian bisa lihat setelah dia menyentuh area ini, IHSG kembali mencoba bakal rebound, menguji area 7608 sampai dengan area ini nih. Area 7698. Menurut Bang seperti itu. Itu dengan syarat momentum ini, RSI ini garis RSI-nya mendekati area semut MA-nya. Semut RSI-nya nih. Kalian udah tahu kan semut RSI yang kata Bang Al, semut ini, semut MA itu seperti apa? Kalian bisa lihat aja apa itu RSI yang menurut Bang Al itu RSI sebagai momentum. Ini garis RSI ini harus mendekati area semut MA RSI. Yang pertama. Dan yang kedua dan yang selanjutnya, volume ini walaupun dia merah, dia tidak boleh berada di atas garis MA 20. Dia harus di bawah garis MA 20. Dengan salah satu syarat, asing kembali masuk. Walaupun dia masuknya tipis-tipis seperti ini. Menurut Bang Al seperti itu. Atau jika jika tidak ada distribusi volumenya, minimal ada volume buy, tetapi tetap harus di bawah MA 20. Karena apa? Karena jika pergerakan terlalu tinggi, itu nggak bagus buat IHSG menurut Bang Al. Nggak bagus. Jadi harus standar-standar aja. Karena apa? Karena yang bagus itu volume itu harus dibarengi sama dengan originnya masuk. Originnya lumayan besar, volume itu minimal mendekati garis MA 20 sama menembus juga MA 20. Nah, itu bagus menurut Bang seperti itu. Oke. Yang kelihatan sekarang market itu lagi pilih-pilih. Jadi bukan siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling sabar. Bang Al sendiri lebih pilih menunggu daripada memaksa masuk tetapi tidak nyaman. Karena salah baca sedikit saja, yang capek bukan cuma modal, tetapi mental juga kena. Intinya, market sekarang bukan soal nekat atau tidak, namun harus paham kondisi dan tahu kapan harus menahan diri. Kalau kalian merasa market belakangan ini membuat bingung, itu sangat wajar. Karena banyak juga yang merasakan hal yang sama. Kalau video ini membantu alur cara berpikir kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan analisa berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Normal, happy cuan, salam analisa. See you next time.